Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai psikologi seksual disorder perilaku eksibisionis. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan meliputi definisi psikologi seksual, kasus psikologi seksual, fakta mengenai gangguan tersebut, faktor penyebab, saran penanganan, serta tips agar tidak menjadi korban. Perkembangan psikoseksual adalah teori yang dibawa oleh Sigmund Freud di samping teori sadar dan tak sadar. Teori ini akhirnya menjadi bukti bahwa libido atau dorongan hasrat seksual adalah insting terpenting untuk melestarikan spesies atau dalam hidup diri sendiri. Psikoseksual adalah khayalan atau perilaku yang merangsang seksual yang dilakukan secara berulang-ulang dan sangat kuat, yang melibatkan objek tertentu, misalkan sepatu, baju dalam, bahan kulit, atau karet. Akhir-akhir ini, perilaku eksibisionis di Indonesia sedang marak terjadi. Perilaku eksibisionis ini merupakan penyimpangan seksual seseorang yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan mempertontonkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendakinya. Seperti contoh kasus berikut, di mana di Bali ada seorang pria yang memamerkan alat kelaminnya kepada siswi SMA. Pelaku tergolong nekat karena melakukan tindakan tersebut pada saat sore hari, di mana tergolong ramai. Hal ini membuat para siswa menjadi takut dan trauma, serta masyarakat geram akan tindakannya. Fakta dari eksibisionisme. Pada umumnya eksibisionis adalah laki-laki, dan individu dengan gangguan mungkin sengaja mengatur orang lain untuk menonton mereka saat berhubungan seks dengan orang lain. Gangguan ini dapat dimulai pada akhir masa remaja atau masa awal dewasa. 2. Kelainan seksual ini dibagi dalam kategori tergantung penderitanya, itu lebih suka show off ke anak-anak, orang dewasa, atau keduanya. 3. Sejumlah faktor disinyalir dapat mendorong orang mengalami eksibisionis, seperti kecenderungan antisosial, penyalahgunaan alkohol, pedofil, atau dilecehkan secara seksual dan emosional sewaktu kecil. 4. Kebanyakan orang-orang eksibisionis ini tidak akan berusaha mengobati kelainannya sendiri sampai mereka ditangkap dan diwajibkan menjalani terapi atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Faktor hormon, ketidakseimbangan hormon menjadi salah satu penyebabnya. Faktor lingkungan. Lingkungan ternyata mempunyai peran besar dalam masalah kelainan. Dan juga gaya hidup, lifestyle. Ternyata gaya hidup bisa mempengaruhi kelainan seksual seseorang. Pola pikir juga, dan yang terakhir traumatik. Penanganan pada penderita psikoseksual atau biasa disebut dengan parafilia. 1. Konseling dan psikoterapi untuk membantu penderita mengontrol dorongan dan impuls seksual. 2. Konsumsi obat antidepresan dan obat antiandrogan sesuai dosis dari dokter untuk mengontrol hasrat seksual. Ketiga, terapi perilaku untuk mengatasi perilaku seks yang menyimpang atau untuk mengatasi masalah psikologis lain yang mungkin juga diderita oleh si pasien. Tips agar tidak menjadi korban. Pertama, hindari tempat yang sepi. Kedua, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, mempersenjatai diri untuk meningkatkan pertahanan diri dengan cara mempelajari bela diri. Keempat, hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. Kelima, jangan pergi sendirian ketika ke tempat yang jauh. Keenam, memakai pakaian yang sopan dan menjaga penampilan.